Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Khairukum man ta'allamal Qur'an fa'allamahu. Sebaik-baik di antara kita adalah yang mau belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Mudah-mudahan kita termasuk ya, bunda-bunda. Yang kami hormati gurunda kami Ustazah Sumiati, atau yang biasa kita panggil dengan Umi Sumi, yang beliau selalu hadir di TikTok beliau dengan nama akun Umi Sumi _G. Jadi bunda-bunda boleh mampir di akun beliau pada pukul 6 sampai pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, atau pukul 7 sampai pukul 10 waktu Indonesia bagian Tengah. Yang kami hormati seluruh panitia yang sudah ikhlaskan waktu, tenaga dan pikiran juga dananya sehingga terselenggara acara daurah Colorful Ramadan yang kedua ini. Dan yang saya hormati bunda-bunda yang selalu istiqomah mujahadah Quran, yang selalu hadir di daurah Ramadan Colorful ini, yaitu bunda-bunda solehah yang selalu mengikuti pelajaran kita. Bunda-bunda, hari ini adalah hari yang terakhir. Nggak rasa ya, rupanya sudah masuk minggu ketiga dan sudah memasuk hari yang ke-6. Masya Allah, nggak rasa juga saum kita ini sudah memasuki 10 hari terakhir insya Allah. Ya, Masya Allah. Ini apa ya? Sepertiga ya, sepertiga dari yang penuh dengan ampunan. Masya Allah. Mudah-mudahan ya, bunda-bunda, kita membaca Quran, kita belajar Quran, itu adalah salah satu poin terbaik kita di bulan Ramadan ini. Bunda-bunda, hari ini materi yang diberikan oleh gurunda kami yaitu ayat-ayat mutasyabihat. Apa itu ayat-ayat mutasyabihat? Sebentar, nanti Umi akan menjelaskan lebih detailnya kepada kita. Jangan lupa Bunda menyiapkan buku yang lebar, saya bertutur kiranya kita mari sama-sama kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Umi Sumi. Tapi sebelumnya saya mohon tolong semua di mute agar pelajaran yang akan diberikan itu benar-benar kita dengarkan, bisa konsentrasi ya. Jadi tidak ada trouble lagi. Siap bunda-bunda? Jelas siap? Siap bunda. Selanjutnya yaitu kami berikan waktunya kepada Umi Sumiji. Waktu dan tempat dipersilahkan. Silahkan Umi. Syukran MC Umu Riki, jazakillah khair. Masya Allah teman-teman, panjang umur kita kembali dipertemukan walaupun dalam keadaan online. Amin. Dan sedikit mengingatkan, kita sekarang sudah di penghujung daurah Colorful Ramadan 2 tahun 2025 atau 1446 Hijriah. Semoga ada kabar, ada umur panjang ya, kita dipertemukan kembali tahun depan. Nah, teman-teman, hari ini ya tepatnya 20 Maret 2025, maka kita akan membahas tentang ayat-ayat mutasyabihat.
Ini ya, bedah ayat-ayat mutasyabihat insyaallah. Baik, kita buka majelis, ditambahkan sedikit walaupun tadi MC kita, moderator kita ya Umu Rifki sudah buka, kita tambah ya, semakin banyak doa yang kita lantunkan semakin yakin diijabah. Baik, kita buka majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin. Alladzi habana bil imani wal yakin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tayyibin wa ahyari ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Ya Allah, berilah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan baik, serta amalan-amalan yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, kita masuk di materi kita. Ayat-ayat mutasyabihat. Apa itu ayat-ayat mutasyabihat? Yaitu ayat-ayat yang memiliki makna yang samar, yang ambigu, yang tidak jelas, sehingga membutuhkan penafsiran, membutuhkan interpretasi, ya teman-teman, atau pemahaman untuk memaknainya. Jadi ketika ayat-ayat mutasyabihat dibahas, tidak ada yang bisa paham maknanya, tidak ada yang tahu maknanya. Bahkan ketika malaikat Jibril mewahyukan, menurunkan wahyunya Allah kepada Rasulullah, teman-teman, tidak ada yang tahu, termasuk Rasulullah. Maka hanya Allah yang tahu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, lanjut kita. Yang kita bahas ayat-ayat mutasyabihat itu banyak, bukan hanya di dalam Al-Quran, ya, bukan hanya ayat-ayat yang panjang. Nah, siang ini kita akan membedah tentang huruf-huruf muqatta'ah. Apa itu huruf-huruf muqatta'ah? Huruf-huruf yang dibaca dengan terputus-putus, huruf-huruf yang memiliki hukum-hukum, huruf-huruf yang memiliki cara khusus untuk membacanya. Maka dia juga masuk di ayat-ayat gharibah, membutuhkan cara khusus membacanya. Nah, huruf-huruf muqatta'ah hanya ada di awal-awal surah. Ya, ada 16 surah yang memiliki huruf-huruf muqatta'ah. Nah, kita bedah pagi ini. Kita awali di surah Kaf. Surah Qaf, ya. Surah Qaf, teman-teman, di awal ayat, di ayat yang pertama ada Qaf bertanda mad. Jadi tanda mad ini adalah huruf mad yang tulisannya seperti ini. Jadi tanda mad ini aslinya seperti ini. Aslinya seperti itu. Nah, disempurnakan menjadi seperti ini. Nah, ya, itu tanda mad. Artinya madun, mad. Baik, lanjut kita. Masya Allah. Sebentar. Baik. Sekarang kita bahas, di setiap huruf-huruf muqatta'ah, teman-teman, ada hukum yang berlaku. Jadi di setiap huruf-huruf muqatta'ah ada hukum yang baru. Nah, jangan sampai teman-teman bertanya nih, bukankah ini hukum mad? Ya, mad lazim.
harfi. Benar sekali teman-teman, kita bahas dulu tentang hukum mad lazim harfi. Apa itu mad? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu mad lazim? Mad lazim, mad artinya panjang, lazim artinya lazimun, yang harus dibaca 6 harokat. Nah, ya, mad lazim terdiri dari 3 hukum. Mad lazim harfi, ada mad lazim musaqqal, ada mad lazim muhaffaf, ada mad tabi'i harfi. Jadi ada 3 hukum di sini. Ya. Nah, sekarang yang kita mau bahas ya, yang mana musaqqal, yang mana muhaffaf, yang mana mad tabi'i. Ketika ada yang bertasjid, maka dia musaqqal. Ketika ada yang bertasjid, ya seperti ini, maka dia mad lazim musaqqal harfi. Dan huruf-huruf yang ada tanda madnya di atas tanpa tasjid, maka dia mad lazim muhaffaf harfi. Mad lazim muhaffaf harfi. Nah, ya tamam. Nah, yang mana mad tabi'i? Nah, ini ya contoh, tidak usah jauh-jauh, yang sering-sering teman-teman baca. Yasin, iya-nya mad tabi'i harfi. Nah, kenapa bisa seperti itu? Akan kita bedah. Ya, mad tabi'i atau mad lazim harfi teman-teman terdiri dari 14 huruf. Terdiri dari 14 huruf. Huruf apa saja itu? Ya, nah ini terdiri dari 14, terbagi dia. Ada 5 untuk mad tabi'inya. Ada 5 untuk mad tabi'inya. Apa itu? Huruf ra, ha, ya, to, dan huruf ha. Sedangkan ya, ini 5, dia kan tadi terdiri dari 14 huruf. 8 diantaranya adalah huruf mad lazim. Ya, mad lazim. Jadi 8 mad lazim. Mad lazim. Apa saja hurufnya? Sin, lam, kaf, mim, ain, nun, qaf, dan shad. Nah, kalau 5 tambah 8 berarti baru 13. Yang mana satunya? Satunya huruf alif yang tanpa hukum. Alif yang tanpa hukum. Nah, jadi 3 jenis huruf dalam mad lazim. Ada 3 hukum, ada 3 jenis huruf. Ada huruf mad tabi'i, ada huruf mad lazim, ada huruf tanpa hukum. Dari 14 huruf dihukum di mad lazim harfi. Baik, kembali kita ke atas. Kita bedah. Semoga bisa dipaham. Nah, teman-teman, mengapa dikatakan mad lazim? Karena terdiri ketika dibedah, ketika diurai, maka dia terdiri dari 3 huruf atau sulasi. Contoh kita ambil di surah Kaf, ya. Ketika kita urai, ya, huruf qaf itu terdiri dari qaf itu sendiri berharokat fathah, ada alif mad, ada huruf fa sukun. Nah, inilah yang dikatakan sulasi dari kata salasun, salasatun, ya, 3 huruf. Nah, teman-teman, untuk menjadi hukum mad lazim harfikah, mad lazim kalimikah, teman-teman, syaratnya harus ada huruf mad, ada huruf sukun asli. Yang mana huruf madnya di sini? Ada alif mad. Yang mana huruf sukun asli di sini? Ada huruf fa. Oh, ini bukan qaf, ya, huruf fa. Qaf. Nah, itu mad lazim terdiri dari 3 huruf ketika diurai, dan tidak menjadi mad lazim kalau dia tidak terdiri dari 3 huruf.
Umi ulang, tidak menjadi mad lazim, baik mad lazim kalimi maupun harfi, tidak akan menjadi mad lazim dia kalau tidak terdiri dari 3 huruf dan harus ada huruf mad dan huruf sukun asli. Itulah mad lazim. Nah, sekarang cara baca. Ya, cara bacanya kita baca panjang koknya. Ko, inilah ko yang fathah ketemu alif. Ya, fathah ketemu alif dibaca dengan qaf. Ya, ini yang dibaca 6 harokat. Kita bunyikan. Qaf. Kita bunyikan 6 harokat. Nah, ini ya, paham ya. Jadi, ketika teman-teman bertilawah tidak dibaca qaf. Nah, tapi harus dipanjangkan. Ini aturan, ini kaedah. Ya. Ini aturan kaidah yang tidak bisa dikurangi, tidak bisa ditambah. Apalagi dia termasuk huruf-huruf mutasyabihat. Huruf-huruf yang tidak satu pun yang bisa tahu apa maknanya. Bisa saja kita salah baca, salah makna. Bisa saja kita kurang panjang, salah makna. Bisa saja kita terlalu panjang, merusak makna. Maka ikuti sesuai aturan, sesuai kaidah. Maka dikatakan huruf-huruf mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat. Jadi dalam Al-Quran itu banyak ayat-ayat. Ada ayat muhkamat, ada ayat muskilat, ada ayat mutasyabihat, ada ayat qauliyah yang membahas tentang ilmu yang Allah turunkan di bumi ini. Ada ayat qauliyah membahas tentang makhluk hidup, tentang manusia, apa yang ada dalam tubuh manusia, dibahas dalam ayat-ayat qauliyah. Masya Allah ya teman-teman, ini kita belum membahas banyak teman-teman. Ada ayat-ayat tambihat. Apa itu ayat-ayat tambihat? Ayat-ayat yang memberi peringatan kepada kita tentang hari kiamat, tentang hari akhir. Ya, Masya Allah, luar biasanya Al-Quran. Baik, kembali kita ke materi kita. Sekarang kita pindah ke surah Shad. Ya, mungkin kita tidak bisa ambil semua, jadi kita ambil yang singkat-singkat, yang penting-penting saja. Yang pertama, Qaf, ini ada di surah Qaf. Terus ada huruf Shad, ada di surah Shad. Ya, teman-teman, cara bacanya Shad dipanjangkan Shad. Ya, kita ulang Shad. Ya, panjang so baru ketemu huruf dal. Kenapa bisa? Karena ketika diurai, karena dia hukum mad lazim, maka ketika diurai ada huruf shad fathah, alif mad, huruf dal sakinah. Wajib 6 harokat karena lazimun. Kita pindah ke huruf nun di surah Al-Qalam. Nun ada di surah Al-Qalam. Bagaimana cara bacanya? Apakah kita baca na? Salah teman-teman. Salah ya, salah besar. Jadi bagaimana cara bacanya? Kita bunyikan nama asli huruf nun. Huruf nun, tidak ada huruf na, yang ada huruf nun. Kenapa dibaca nun? Karena ketika kita urai, ya, ketika kita urai ada huruf nun dhammah, ada waw sukun, ada nun sakinah. Nah, inilah yang dikatakan ya huruf-huruf sulasi yang terdiri dari 3 huruf ketika diurai. Nah, ya. Baik, jadi cara bacanya nunya yang kita baca 6 harokat. Nun. Ya, tamam, baik. Lanjut kita. Kita tidak bahas dulu mad tabi'inya, kita turun ke yang ini. Ya, kita turun di surah Al-Qasas. Kita turun di surah Al-Qasas. Al-Qasas ada pertamanya nih, ya. Kita langsung ke huruf ain, sin, dan qafnya. Teman-teman, ketika diurai, kita langsung, karena teman-teman sudah paham. Setiap ada tanda mad di atasnya, maka dia adalah sulasi, karena kita ada di mad lazim. Nah, sulasi, huruf ain ketika diurai,
ada huruf ain itu sendiri fathah, ada ya sakinah, ada nun sakinah. Nah, memenuhi syarat menjadi mad lazim. Memenuhi syarat ada ya mad, ya, ada ya layyina, ada huruf nun sakinah. Ain. Nah, cara bacanya itu ain. Ya. Baik, nah, untuk di huruf ain, teman-teman, ketika kita perhatikan, ada ain berharokat fathah ketemu ya sukun. Dalam kaidah tajwid ada bacaan lin, ya-nya ya layyinah. Ketemu huruf yang sukun kita wakof, karena kita harus wakof, maka yang dikatakan huruf-huruf yang terpisah atau terputus. Maka ada madlin, perhatikan. Ain. Nah, ya, nah, di sini ada dua pendapat, teman-teman. Kalau di riwayah Wars, teman-teman ya, di riwayah Wars, ainnya dipanjangkan hanya 4 harokat. Umi ulang, di riwayah Wars, ain mad lazim muhaffaf kilmi, ya, karena tidak bertasjid, ada di huruf ain, ya, madnya dipanjangkan hanya 4 harokat. Ini riwayah Wars. Tapi di riwayah Hafs, jalur Satibiyah yang kita pelajari di Indonesia tetap pada 6 harokat. Tetap pada 6 harokat. Kenapa? Karena hukum asal mad lazim muhaffaf harfi di huruf ain. Nah, ya, jadi di huruf ain ini ada 2 hukum. Kalau kita simak di huruf ain ini ada 2 hukum. Ada ain yang 4 harokat madlin, ada ain yang bertanda mad lazim muhaffaf harfi. Ada 2 hukum, Masya Allah. Ya, baik. Lanjut kita ke huruf sin. Jadi bagaimana cara bacanya, Umi? Kita baca ain. Ya, kita ulang. Jadi ya ini yang panjang, iya, madiahnya. Bukan ainnya, bukan ennya. Ya, jadi yang kita panjangkan ain. Baru bunyi ennya. Ennya tidak panjang, yang panjang ainnya, bacaan linnya, layyinah. Ya, afwan sebentar nih. Baik, lanjut. Lanjut kita ke huruf sin. Huruf sin bertanda mad tanpa tasjid, berarti dia mad lazim muhaffaf harfi. Ya, mad lazim muhaffaf harfi tidak menjadi mad lazim kalau bukan sulasi. Coba kita cek, benarkah dia sulasi? Benarkah dia terdiri dari 3 huruf? Sin kasrah, ya sakinah dengan huruf nun sakinah. Berarti sin. Kita ulang. Sin. 6 harokat. Nah, ya, yang mana dipanjangkan bunyi ya sakinah? Ya sakinah bunyinya i, si, bukan si. Kita tidak bisa membunyikan desis lama-lama. Tidak, yang dipanjangkan bunyi i, sin. Bisa ya, mad lazim muhaffaf harfi. Kenapa dia ringan? Karena tidak ada tasjid. Ya, kita tidak mesti idgham. Baik, nah sekarang kita pindah ke huruf qaf. Tadi qaf sudah dibedah. Kita sudah bedah huruf qaf, jadi kita tulis saja di sini. Qaf itu sendiri fathah, alif mad dengan huruf fa sakinah. Nah, teman-teman, ketika kita perhatikan di huruf ain, ketika diurai, kita perhatikan ada nun sakinah. Nih, ada nun sakinah, ketemu huruf sin. Dalam kaidah tajwid, nun sakinah ketemu huruf sin, ada ikhfa. Ada ikhfa hakiki. Ya, tingkatan awsato. Nah, karena dia ikhfa, di sini teman-teman harus dipanjangkan dengung 2 harokat.
harus dipanjangkan dengung 2 harokat. Masuk kita ke huruf sin. Bagaimana cara bacanya? Ikhfa ketemu huruf sin, kita bunyikan. Ain sin. Jadi antara ain bunyi n-nya langsung kita dengung kembali. Dengung dengan panjang 2 harokat ya, masuk ke huruf sin. Nah, panjang dengung ini teman-teman ada 2 riwayah. Ada 2 riwayah. Kalau di riwayah Suba, teman-teman 3 harokat. Di riwayah Hafs 2 harokat. Di riwayah Wars 2 harokat. Jadi teman-teman boleh 3 harokat boleh. Kalau napas teman-teman memungkinkan 2 harokat juga boleh. Itu standar daerah hukum kaidah tajwid ikhfa. Standar 2 harokat. Ya. Baik, lanjut kita. Nah, kita perhatikan kembali antara sin ketemu huruf qaf, ada nun sukun ketemu qaf di akhirnya. Ya, sin, nun sukun terakhir ketemu huruf qaf karena kita harus sambung. Maka kembali ada ikhfa. Berarti di sini ada 2 ikhfa. Ya, ada 2 ikhfa di sini. Nah, sama dengan yang ain ketemu sin ketemu huruf qaf. Nah, kira-kira kalau kita hitung ada berapa harokat di sini? Ya, kalau kita hitung, kita mau ngukur nih keadaan napas kita. Kalau tadi ini ain, mad layin, mad lazim, muhafaf harfi di huruf ain 6 harokat, ditambah 2, ditambah sin 6 harokat, ditambah ikhfa 2 harokat, ditambah lagi qaf 6 harokat. Kira-kira ada berapa harokat semua? 24. 24 harokat kah? Ayo. 22. 22 harokat. 22 harokat teman-teman. Kecuali teman-teman pakai 3 harokat dengungnya. Dengung di ikhfa teman-teman pakai 2 harokat menjadi 24 harokat. Sekarang kita praktekkan. Ingat teman-teman, yang dipanjangkan huruf madnya. Umi ingatkan kembali, yang dipanjangkan huruf madnya. Berapa kadar panjangnya? Musbah atau atul atau 6 harokat. Kita bunyikan, kita pakaikan ketukan jari kita. Ain sin qaf 22 harokat. Bisa? Ya, jadi hati-hati ya. Jadi yang dipanjangkan bukan bunyi ain, bukan n-nya, bukan sin n-nya, bukan huruf mad. Berarti teman-teman harus paham nih huruf madnya huruf apa nih. Ya, baik. Semoga paham, semoga dimudahkan, semoga Allah ridho atas ilmunya. Baik, kita pindah ke ayat yang ke ini. Ini ada 6 surah nih yang punya nih. Alif Lam Mim. Yang paling dekat dengan kita suratul Baqarah. Ya. Nah, sekarang kita bahas di suratul Baqarah. Al-Baqarah. Nah, teman-teman, yang pertama ada alif. Tadi kita bahas sebelum kita masuk. Alif itu salah satu huruf muqatta'ah yang ada di hukum mad lazim harfi tanpa hukum. Mengapa dia tanpa hukum? Ya, karena dia tidak memenuhi syarat. Kenapa tidak memenuhi syarat? Coba kita lihat, kita urai dia. Kita urai huruf alif. Kita urai huruf alif. Alif berarti hamzah. A. Kita urai A. Apalagi? Li. Lam berharokat kasrah. Ketemu huruf fa sukun. Alif. Alif 3 huruf. Alif mengandung sulasi 3 huruf. Tapi kenapa tidak dikena hukum? Karena tidak memenuhi syarat. Tadi Umi katakan
bahwa mad lazim baik kilmi maupun harfi harus memenuhi syarat. Apa syaratnya? Harus ada huruf mad, harus ada huruf sukun asli. Lihat di kata alif, di huruf alif, teman-teman ketika diurai ada huruf sukun aslinya tapi tidak ada huruf madnya. Maka dia dibaca satu harokat, alif, 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 alif. Jadi tidak alif, alif lam, tidak alif, karena dia tidak termasuk hukum huruf alif, tapi masuk di huruf-huruf mutasyabihat, huruf-huruf muqatta'ah, ya, huruf-huruf fawatihus suwar yang hanya ada di awal-awal surah. Ya, baik, sekarang kita bedah di huruf lam. Berarti huruf alif hanya satu harokat. Kenapa dia tidak dibaca panjang? Karena tidak memenuhi syarat menjadi mad lazim. Sekarang kita masuk ke huruf lam. Di huruf lam ini waktu kita sempit banget ya, tinggal udah 34 teman-teman. Kita cuma punya waktu 45 menit. Kita masuk ke huruf lam. Lam, ya, nama huruf lam itu. Nah, ketika diurai, karena kita harus urai nih, kenapa dia bisa menjadi mad lazim ini di atas. Kenapa dia bisa menjadi mad lazim muhaffaf? Karena ketika diurai huruf lam ada lam fathah, ada alif mad, ada mim sakinah, lam. Hanya ketika kita membahas tentang huruf-huruf hijaiyah, tidak ada huruf la. Umi, bagaimana cara menyembunyikan huruf la? Tidak ada huruf la, yang ada lam. Ya, saya kalau kita bertalaki sama kita disuruh sebut huruf, kita dikatakan khata, khata, laisa la, ya, lam. Baik, lanjut kita. Berarti memenuhi syarat menjadi mad lazim. Yang mana cara bacanya? Panjangkan huruf madnya 6 harokat karena dia mad lazim, ya, atul atau musba, ya. Nah teman-teman, lam, lam, itu huruf lam. Jadi yang panjang bukan la-nya. Paham ya? Apa yang bunyi alif? Apa yang bunyi A di sini? Alif. Ya, baik, lanjut kita. Sekarang kita ke huruf mim. Nah, ini huruf mimnya bersyadda. Tadi yang pertama sebelum kita masuk, setiap yang bertasjid adalah musaqqal. Apa itu musaqqal? Berat. Berat. Kenapa dia terasa berat? Karena kita harus berdengung, harus idgham masuk ke huruf mim. Nah, teman-teman, ketika kita urai huruf mim di mad lazim, ya, ketika kita urai ada mim kasroh, ya sakinah dengan mim sakinah. Tuh, kita baca panjang. Yang mana dibaca panjang? Ya madnya. Ada mim kasroh ketemu ya madiyah. Ya madiyah ini kalau di mad lazim harus dibaca 6 harokat. Ya madiyah di mad lazim beda. Ya madiyah di kaidah-kaidah tajwid dia hanya boleh dibaca 2 harokat karena mad tabi'i. Tapi di sini mad lazim kita panjangkan ya-nya, mim. Nah, di kapan kita bunyikan syaddanya, ya, musaqqalnya? Ketika kita sambung dari lam ke mim. Nah, ketika kita sambung lam dengan mim, ya, kita tambah nih ceritanya. Lam mim sukun di ujungnya, ketemu mim berharokat kasroh. Inilah yang dikatakan idgham japawi, idgham mimi, idgham mutamatsilin, idgham kamil. Masuk sempurna ke huruf mim. Inilah yang dikatakan musaqqal karena harus ada tanda tasjid dalam kaidah tajwid. Ketika ada hukum idgham yang sempurna, bertasjidlah mimnya di sini. Nah, jadi tasjidnya dari mana nih? Kenapa dia bisa bertasjid? Dari mim sakinah di ujung lapas lam ketemu mim berharokat di lapas mim itu sendiri.
Tamam ya, ini yang membuat dia musakol. Nah, bagaimana caranya? Karena dia idgham, idgham yang sempurna, masuk sempurna karena idgham kamil, kadar panjangnya 3 harokat. Kadar panjang idgham dengungnya 3 harokat. Kita bunyikan dari alif, lam, dan mim. Ya, alifnya 1 harokat, lam, alif madnya 6 harokat, masuk kita ke huruf mim bertasjid, ada dengung 3 harokat, idgham, baru kita bunyikan mim 6 harokat. Ya, kita bunyikan alif lam mim. Jadi alif la, panjang lanya, la langsung dengung, masuk di pangkal khoisum kita, la mim. Mi-nya, i-nya yang panjang, jangan langsung mim. Ayo ya, hati-hati untuk yang pemula, paham ya? Semoga dimudahkan. Baik, lanjut kita. Waktu kita semakin dikejar-kejar, kita ambil yang penting-penting saja ya. Kita ambil yang penting-penting saja, kita urai di Yasin. Kita urai dulu di Yasin, baru kita ambil yang paling panjang. Yasin teman-teman, iya-nya menandakan dia mad tabi'i. Karena tadi kita katakan ada 3 hukum. Ya, ada 1 yang bukan hukum, ada 3 hukum. Mad lazim muhafaf, mad lazim musaqqal, ada mad tabi'i harfi. Ada 3. Nah, sekarang kita bahas di huruf ya. Ini banyak nih. Ada po, ada ha, ada ya, ada huruf ha. Ya, untuk mad. Nah, ada huruf ro. Nah, sekarang kita ke huruf ya. Iya, mad tabi'i. Kenapa dia bukan mad lazim? Karena ketika diurai, kita urai nih huruf iya. Ketika diurai, iya fathah dengan alif. Tidak ada huruf yang lain, kita tidak bunyikan ya. Kalau ada ya, berarti ada hamzah, mad lazim dia. Karena 3 huruf. Tapi ketika kita bunyikan huruf ya, hanya bunyi ya. Berarti hanya 2 huruf. Tidak memenuhi syarat menjadi mad lazim. Maka jatuhlah dia mad tabi'i harfi. Ya, mad tabi'i harfi. Samakah panjangnya dengan mad tabi'i di kaidah tajwid? Sama. 2 harokat al-qasar. Bedanya kalau mad tabi'i di kaidah tajwid bukan hukum, di sini dia hukum. Mad tabi'i harfi adalah hukum. Nah, ya paham ya, baik. Hanya 2 huruf, berarti 2 harokat. Nah, kita ke huruf sin. Tadi sin udah kita bedah. Nah, ya, sin tadi kita sudah bedah. Ada huruf sin kasrah, ya sakinah dengan huruf nun. Ya, kita tulis dulu sin kasrah, ada ya sakinah, ada nun sakinah. Jadi yasin. Ya-nya 2 harokat. Yasin. Nah, bisa yang mana panjang? I-nya si-in. 6 harokat I-nya. Yasin. 6 harokat ya. Atul musbah sama. Baik, lanjut kita. Kita turun ke bawah. Waktu kita sisa 3 menit. Kita turun ke bawah, kita bahas yang paling panjang. Yang paling panjang ada di surah Maryam. Kita bahas, kita bedah. Untuk yang sudah gabung di tahsin ya, ini sudah paham ini. Mereka sudah fasih. Bahkan sudah diajarkan ya. Alhamdulillah. Tapi untuk yang pemula, disimak. Kenapa ini penting? Huruf-huruf muqatta'ah yang ada di awal-awal surah jangan pernah dianggap remeh. Kenapa? Itu bagian dari kalamnya Allah, bagian dari firmannya Allah. Dan ketika kita baca, kita lapaskan salah cara kita membacanya, teman-teman. Nah, ini yang dipertanyakan. Iya, kenapa? Karena tidak ada yang tahu bagaimana kebenaran maknanya.
bagaimana yang salah maknanya. Ya, tidak ada. Jangankan ulama-ulama dulu yang teknologi, ya, yang teknologi yang belum secanggih sekarang, yang sekarang ulama-ulama kontemporer tidak bisa menemukan apa makna di balik ayat-ayat muqatta'ah. Ya, baik. Lanjut kita bedah ke surah Maryam. Di huruf kaf, ya, kaf, ha, ya, ain, sod. Di huruf kaf karena dia ada tanda mad di atas menandakan mad lazim muhafaf harfi. Benarkah mad lazim? Kita bedah. Kita bedah di mad lazim. Ketika huruf kaf dibedah, ada kaf itu sendiri, ada alif mad, ada huruf fa sakinah. Kaf. Ada 6 harokat. Yang mana dibaca panjang? Alif mad. F. Nah, sekarang kita ke huruf H. Di huruf H, kalau kita lihat ini di atas nih, ada alif injiriyah. Ada alif sogir. Alif kecil. Menandakan dia hanya 2 harokat. Mad tabi'i harfi. Hukum. Ya. Baik, kenapa dia bisa hukum? Kita bedah, kita urai. Benarkah dia hanya mad tabi'i? Tidak salahkah ulama-ulama terdahulu? Kita lihat, ha itu sendiri fathah, ketemu alif, ha, tidak ada sambungannya. Berarti benar dia hanya mad tabi'i. Sekarang kita ke huruf ya. Huruf ya kalau kita urai, ya fathah, ketemu ya, kecuali kita tambah yas, tapi itu tidak ada dalam kaidah tajwid. Ya, berarti mad tabi'i. Masuk kita ke huruf ain. Ain tadi sudah kita bedah. Ain itu kalau dilihat di tanda madnya, maka dia mad lazim muhaffaf, harus 6 harokat. Tapi ketika dibedah, kita bedah tadi huruf ain, ya. Kita bedah huruf ain, ada ain fathah, ada ya sakinah, ada nun sakinah. Berarti ada madlin. Nah, ada madlin, ya. Baik, tamam, kita sudah bedah tadi. Lanjut kita. Kita sekarang ke huruf sod. Huruf sod pun ada tanda mad, menandakan bahwa dia mad lazim. Kita cek, kita bedah. Benarkah dia mad lazim? Kita lihat dulu. Jangan sampai dia hanya mad tabi'i. Kita bedah. Shad fathah, alif mad dengan huruf dal sakinah. Shad. Ya, huruf shad. Yang mana dibaca panjang? Alif yang berubah tafkhim karena ikut di huruf shad. Ya. Nah, sekarang kita baca. Paham? Sebelum kita baca, ada sedikit mau diurai di sini, ya. Nah, di sini di akhir huruf ain ada nun sakinah, ketemu huruf shad. Di huruf berikutnya ada huruf shad. Ketika nun sakinah ketemu huruf shad, ada ikhfa hakiki awsato dengan tingkatan gunnah mufaghamah 2 harokat. Dengan tingkatan gunnah mufaghamah tebal. Jadi dengungnya di sini kita harus tebal nih, 2 harokat. Nah, ya, kita baca nih. Kita bunyi, kita urai, kita baca. Setiap yang ada huruf madnya yang sulasi, yang mad lazim muhaffaf, karena semua mad lazim muhaffaf yang 3 kaf, ain dan shad, maka dibaca 6 harokat huruf madnya. Ya, nah kecuali ha dan ya 2 harokat. Sudah pulang nak soleha? Masya Allah. Bentar ya. Baik, kita sekarang bunyikan. Kaf, ha, ya, ain, shad. Ya, bisa di tepat waktu nih. Ya,
Nah, jadi kira-kira kalau kita hitung ada berapa harokat di sini di surah Maryam? 24. Benarkah 24 yang lain? 24. Benarkah 24? 22 Umi. 22. Kita lihat. Kalau kita sesuai dengan riwayat Hafs, kaf 6 harokat, ha 2, ya 2, ain 6, 22 Umi. 2, shad 6. Ayo. Berapa? 22. 24 harokat kalau kita pakai riwayat Hafs jalur Satibiyah. Tapi ketika kita pakai riwayat Wars, ainnya dibaca dengan 4 harokat menjadi 22 harokat. Ayat menjadi 22 harokat. Masya Allah. Luar biasa. Ternyata teman-teman paham ya. Nah, itu tadi ya cara kita membaca huruf muqatta'ah. Sebelum kita akhiri ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang membutuhkan cara khusus untuk memaknainya, ayat-ayat yang tidak ada tahu maknanya, yang membutuhkan penafsiran untuk memaknai apa maknanya. Itulah mutasyabihat. Baik, kita baca dulu. Qaf, Shad, Nun, Toha, Yasin, Qasim, Hamim. Kita ke surah Al-Qasas. Ain, Sin, Qaf. Surah Al-Baqarah. Ini ada 6 surah ya. Ali Imran, surah Al-Baqarah dan lainnya. Kita ke surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Ke surah Yunus. Alif Lam Ra. 2 harokat rohnya. Ya. Baik, kita ke surah Al-Qasas. Sama tadi ya. Al-Qasas. Qasim Mim. Antara sin dengan mim ada gunnah, ada idgham, berarti ada dengung 3 harokat. Kita ulang. Qasim Mim. Lanjut kita alif lam mim. Ya. Alif lam mim ra ya teman-teman, ada di surah Ar-Rad. Alif lam. Jadi huruf alif jangan dipanjangkan. Alif lam mim ra. Sekarang kita ke surah Al-A'raf. Tadi Ar-Rad, sekarang Al-A'raf. Alif lam mim shad. Nah, teman-teman, ketika ada huruf mim seperti ini tadi di alif lam. Di alif lam ada mim, alif lam mim ke huruf ra ya. Di sini ar-rad dengan ar-rad dengan al-arab. Jadi mimnya alif lam mim ra.
Kita sempurnakan dulu izhar di huruf mim. Mim, ra. Supaya terdengar jelas suara mim yang kita bunyikan. Supaya terdengar jelas karena dia izhar. Beda yang idgham. Ya, beda yang idgham. Beda yang idgham. Contoh di Al-A'raf ini. Alif lam mim sad. Disempurnakan bunyi mim izhar di ujung lapas mim, baru kita masuk ke huruf sad. Ya, karena dia izhar hukumnya. Baik, lanjut kita tadi di surah Al-Maryam, suratul Maryam. Kita bunyikan kaf ha ya ain sad. Jadi yang panjang alifnya sad. Ya, baik. Waktu kita semakin kita ini sudah lewat nih. Baik teman-teman, sedikit informasi untuk yang sudah belajar tajwid. Dari semua huruf-huruf muqatta'ah ini, setiap hukum mad lazimnya ada iltiqa ulis sakinain tanpa proses. Iltiqa pertemuan, ya, li dengan sakinah dua huruf yang sukun, ya, isnain dua huruf yang sukun. Jadi setiap hukum mad lazim harfi baik muhaffaf maupun musaqqal ada iltiqa ulis sakinain. Kita beri contoh. Yang mana iltiqa ulis sakinain? Yang mana pertemuan dua huruf yang sakinah? Ada di sini. Ada di alif mad dengan huruf qaf. Ya, huruf qafnya ini sakinah ini. Ini salah ini Umi. Sebentar, kita hapus dulu ini. Jadi huruf qafnya sakinah. Sakinah di sini. Nah, ini adalah pertemuan dua huruf ini yang dikatakan iltiqa ulis sakinain tanpa proses, tidak perlu diproses karena dua-duanya sudah sakinah. Baik, semoga bisa dipahami ya teman-teman, semoga bisa dimengerti, semoga minimal teman-teman paham cara membacanya. Ini yang paling penting. Ya, minimal teman-teman paham bagaimana cara membaca huruf-huruf yang ada di awal-awal surah, huruf-huruf muqatta'ah, huruf-huruf fawatihus suwar, ayat-ayat mutasyabihat. Semoga bisa ya. Baik, waktu kita di ujung. Terima kasih Umi. Terima kasih Umi. Boleh di mute bunda-bunda, kita bisa lanjutkan acara kita. Alhamdulillah, alhamdulillah, masya Allah. Begitu banyak yang sudah kita dapat dari gurunda kami, yaitu Ustazah Sumiati yang kita panggil Umi Sumiji. Bunda-bunda, betul-betul rasanya seru ya. Kita belajar bedah ayat, bedah surat, memahami itsmamul harokat, memahami makhraj huruf. Kalau misalnya bunda-bunda pengen tahu, ingin belajar, silahkan bunda-bunda bisa menghubungi Umi langsung atau pada salah satu panitia di sini. Bunda-bunda ingin belajar apa? Ingin diluruskan cara membaca Quran, makhraj makhrajnya, makhraj sifatnya, atau bunda-bunda ingin tahu lebih lanjut ke kelas tahsin, belajar ayat-ayat mutasyabihat, muskilat dan lain sebagainya. Kami menunggu bunda-bunda semua, kabar dari bunda-bunda. Bunda-bunda, hari ini tidak terasa adalah di penghujung acara kita. Masya Allah, tabarakallah ya, saya bersyukur sekali di akhir-akhir ini masih banyak bunda-bunda yang istiqomah. Sedih rasanya untuk saya berpisah dari bunda-bunda.
jujur ya. Ya, ini Jangan berpisah, kan Umi. Semoga ketemu beberapa. lagi. Amin. Ya, insya Allah tahun depan Allah beri kemudahan dan mudah-mudahan kita bisa mengadakan daur kalaku Ramadan yang ketiga. Amin. Bunda-bunda, saya ingin membacakan sebetulnya pengumuman nama-nama yang sudah mendapat cindera mata dari daurah kalaku Ramadan ini. Tapi sebelumnya saya ingin berbincang dan berkenalan nih dengan bunda-bunda. Saya ingin berbincang dengan Bunda Eli Naini dari Tegal. Adakah Bunda Eli Naini? Iya, Bunda Reni, kedengaran nggak suara saya? Kedengaran Bunda. Boleh on cam kah? Onje, sekejap. Sudah on cam? Masya Allah, aku sedang kerja. Maaf mengganggu waktunya. Bunda. Tidak, Bun. Masya Allah. Bunda, satu J. dong kesan-pesannya mengikuti daurah ini. Apa ya? Seru ya, Bun. Seru terus. Amin. Apalagi kayak saya yang sudah faktor U gitu. Ya, seru-seru sedep lah. Alhamdulillah. Ya, seru-seru sedap gitu. Kadang kalau disampaikan ingat, tapi nanti begitu udah selesai, ya namanya udah faktor U ya, Bunda Reni ya. Walaupun bolak-balik dibaca, bolak-balik diulang, suka keluar-keluar lagi dari kepala gitu. Tapi asik lah pokoknya. Senang. Tapi jadi Bunda ketemu. ada di kelas tahsinnya Umi kan? Ya, saya ada di Nah, kelas. insya Allah tahsin. tidak akan lupa kalau gitu karena sama Mui selalu diingatkan. Oh ya, Bunda dapat cendera mata dari kami kah? Ja, Bunda Reni. Alhamdulillah. Terima kasih Reni? sekali. Kategori apa? Ramah tamah ya? Ya, Rama-Tama. Oh, berarti dapat mushaf. Musaf, ya. Oh, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Terima Ya, kasih terima atas kasih waktunya banyak, Bunda Bunda Reni. Eli. Selanjutnya Ya. saya ingin berkenalan dengan Bunda tadi dari Sisir Tama, kemudian saya ingin dari Tolibah Teladan. Saya ingin Bunda Yayu, adakah Bunda Yayu? Pondok Gede, Jawa Barat. Assalamualaikum. Bunda Yayu yang mendapat Tolibah Teladan dari Pondok Gede, adakah? Ada. Boleh di on cam. Kita ngobrol-ngobrol Sudah. sebentar, Bun. Ya, sudah, Bun. Aku dengan Ya, Yayu nih. alhamdulillah. Bunda Yayu kan sudah mengikuti Umi nih. Sudah lama mengikuti Umi. Rajin juga di Komal. Nih, kira-kira nih Bunda Yayu, ada pesan nggak untuk orang-orang baru? Yang hari ini nih baru mengikuti dan baru berkenalan dengan Umi. Ya, alhamdulillah ya. Aku terharu sedih. Nangis sih. Jangan sedih, saya ikut sedih nih. Nangis lagi Bunda Yayu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sedihnya kenapa, Bun? Sedihnya kenapa, Kak? Karena dari tidak bisa apa-apa, akhirnya kita bisa baca Quran dengan rapih ya, itu ya. Ya, dari pertama aku masuk, tahu nggak bisa. Ini nggak bisa. Tapi aku monitor terus. Masa itu nggak bisa. Aku bilang sama Umi, gini Umi, aku mau dari dasar aja deh, dari Iqra 1, aku bilang gitu. Umi akhirnya masuk Iqra 2 tuh, lama-kelamaan Iqra 3 aku pelajarin, alhamdulillah bisa sampai sekarang walaupun masih terbata-bata bacanya, masih ada beberapa huruf yang salah, yang lupa lah, kayak nun ke ba gitu masih ada tuh ya gitu. Tapi alhamdulillah masih bisa ngikutin dan mahrot-mahrotnya bisa sedikit-sedikit ngikutin. Dan kadang kalau ayat-ayat kalau di live kan ada ayat pendek tuh, kadang ada yang tasbih terus pakai apa tuh domahnya kayak beruntun kayak tadi tuh susah bacanya, tapi saya niatin pengen bisa gitu, insya Allah. Dan Amin. Umi juga sabar. Ya, Terus
di Saya grup akuin itu. bunda-bundanya Setuju. juga kekeluargaannya enak gitu. Pokoknya berkah deh. Ikutin. Amin, Terima Masya kasih. Allah. Masya Allah, barokallah ya Allah, Bunda Yayu bikin saya terharu juga. Selanjutnya saya ingin ke Masya Allah, negeri panjang umur. jiran. Amin. Amin, amin. Bunda Terima kasih. Fatmawati kah yang dari Kuala Lumpur? Bunda Fatmawati. Iya, saya Bunda. Ya, Assalamualaikum. bisa on cam. Ini adalah salah satu tolibah teladan dari Ustazah Wawa. Bunda bisa on cam kan? Iya, Bunda. Assalamualaikum, Umi. Assalamualaikum, Bunda. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah salah satu tolibah teladan dari Ustazah Wawa. Saya ini dengan pengertian sedikit-sedikit. Masya Allah ya, ternyata Bunda Fatmah itu rajin sekali. Dan saya lihat di bawah itu, saya scroll nama-nama bunda-bunda yang peserta daurah. Bunda Rahma itu adalah salah satu ya Bunda Rahma. Bunda Fatmah itu adalah salah satu orang yang paling rajin. Betul-betul istiqomah untuk belajar. Bunda, doubling suaranya. Iya, makanya saya minta yang lain tolong di mute dulu biar kedengarannya enak. Bunda Fatmah, ada kesan pesannya kah untuk daurah ini? Bunda Fatmah, ini adalah keluarga kita yang mengikuti tahsin walaupun beliau dari negeri jiran, dari Kuala Lumpur, dari Malaysia, tapi Masya Allah keistiqomahannya luar biasa. Bunda Fatmah, boleh saya tahu kesan pesan mengikuti daurah atau selama belajar di Ustazah Wawa, yang mana Ustazah Wawa itu adalah muridnya tersayang ya Umi Sumi, karena kita memang angkatan pertama lah, boleh dianggap seperti itu. Ada kesan pesankah Bunda Fatmah? Buka mute-nya. Bunda Fatmah belum dibuka mute-nya. Iya, baik. Maaf. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maaf sedih. Maaf. Alhamdulillah. Kejap. Ada anak ya. Alhamdulillah, lepas saya masuk live Umi, lepas tu saya masuk grup pemula bagi kelas Bunda Wawa. Alhamdulillah. Iya, kejap. Alhamdulillah banyak saya belajar yang sebelum ni saya jahil bab ilmu Al-Quran. Alhamdulillah dengan hadirnya ilmu dari Umi, dari Bunda Wawa, Alhamdulillah, terima kasih sangat-sangat banyak yang saya dapat tahu belajar sebutan makhraj dengan betul. Alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah. Tapi saya salut dengan kegigihannya, karena kita suka sharing ya saya sesama mudarisah kita sharing. Gimana dengan teman-teman yang ikut belajar di kita? Salah satunya adalah Bunda Fatmah, tolibah teladannya dari Ummu Aisyah itu. Saya kagum karena kerajinannya, rajin bertanyanya, Masya Allah, tabarakallah. Salut, walaupun kita belum pernah ngobrol bareng ya, tapi Masya Allah, dengan namanya udah luar biasa. Saya pernah Bunda Rini, saya pernah satu kelas dengan Bunda Ritu sekali. Ya. Saya kan pernah mengisi pada saat Ummu Aisyah ada uzur ya. Ya, saya terima pernah kasih mengisi Bunda ya. Masya Allah. Terima kasih Bunda Fatmah, Masya Allah. Terus belajar, terus istiqomah biar bisa tersin. Ya, Bunda. Terima kasih Mi, terima kasih Bunda Wawa. Alhamdulillah. Kemarin dapat doorpass kah? Dapat cinderamat kah? Alhamdulillah baru sampai semalam. Oh, Terima Masya kasih. Allah. Malaysia sudah sampai ya? Ya baru sampai semalam. Alhamdulillah. Allah, tabarakallah. Terima Mudah-mudahan kasih. bermanfaat ya. Masya Allah, itu adalah baik. kenangan dari daurah Kalalku Ramadan 2. Ya. Masya Allah. Terus semangat, Masya Allah. Saya juga jadi semangat. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Sekarang saya kepingin tanya
Bunda Vera. Ada Bunda Vera? Verawati Lomban yang saya hafal. Iya Bunda. Boleh Assalamualaikum. on cam, sayang? Boleh on cam, sayang? Masya Allah, cantiknya. Wong Palembang, wong kita galuh. Aduh, kalau saya nggak bisa ya ngucapin yang kemarin dari Bunda Ira, saya lupa lagi. Bagaimana? Apa kabar? Apa kabar? Apa Kabar kabar? baik. Masya Allah. Bunda itu menerima cindera mata kah? Iya. Dari daurah Kalapo ini? Iya. Apa? Door prize berarti ya? Ya, door prize. Masya Allah. Kesan-pesan dong. Pesan-pesannya tetap istiqomah. Siapa tuh? Walaupun semua termasuk aku. Terus belajar. Walaupun Amin. banyak halangan, banyak yang gimana. Pokoknya agak gimana ya. Nggak bisa bilang. Bisa cerita sedikit nggak kenapa bisa masuk di roomnya Umi? Nah, masuk di room Umi nonton TikTok. Lihat di TikTok. Terus? Ikut privat Umi dari dasar, dari awal, yang nggak tahu apa-apa. Nah, karena beliau ini mualaf ya. Nah, Ini itu mualaf. yang saya angkat. Masya Allah ya, karena beliau adalah seorang mu'alaf. Jadi mereka Bunda Vera itu betul-betul belajar dari nol, dari tidak bisa baca apa-apa. Makanya saya bilang saya kepingin bunda-bunda yang ada di sini yang sudah dari lahir, dari lahir menjadi muslimat, nggak usah kalah dengan Bunda Vera, nggak boleh kalah. Terus apa lagi kesan-kesannya? Bagaimana sekarang? Sekarang Alhamdulillah Umi, setelah mengikuti Umi. sudah ngerti, berproses pokoknya. Alhamdulillah. Masya Allah. Umi di kelas saya Bunda Vera adalah yang paling rajin nanya. Iya. Rajin japri. Kalau umpamanya sama Umi nggak sempet nanya sama Bunda Reni. Paling rajin, paling aktif. Saya suka beliau. Kebetulan kita sama-sama rame. Jadi ya layaknya kakak dan adik ya. Saya adiknya, Bunda Vera kakaknya. Salah ya. Maunya. Masya Allah. Terima kasih banyak Bunda Vera. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi dan giroh untuk kita terus belajar. Terima kasih banyak ya. Ya, Selanjutnya terima kasih saya juga buat ingin ya orang baru di sini. Ada Bunda Ratu kan? Bunda Ratu, adakah? Saya kepingin menyapa orang baru di sini. Bunda Ratu. Assalamualaikum. Yang sholat mau. Dibuka mute-nya. Bunda Ratu boleh dibuka mute-nya. Kita ngobrol sejenak. Mungkin sholat Umi. Yang lain, Yang lain Kakak Haskarul. Kak Haska. Assalamualaikum. Kak Haska. Sholat juga mungkin saya ke Umu Wildan, Bunda Eka. Ini orang baru kemarin saya ngintip-ngintip nih. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah Eka. Boleh di on cam Eka? Kita Ini ngobrol udah on dulu. Bunda udah. Belum. Oh, itu ayah. Tunggu sebentar, Bunda. Sehat-sehat ya Eka? Alhamdulillah, apa jaringan saya ya, Bunda ya? Saya sudah on cam. Nah, nggak apa-apa. Yang penting kita ngobrol. Yang penting kita ngobrol. Yang saya tahu Bunda Eka itu baca Qur'annya alhamdulillah sudah bagus. Mahrojnya juga sudah bagus, istiqlanya juga Masya Allah, saya kagum dengan beliau walaupun beliau lebih muda dari saya. Ini anak saya Umi, ini anak saya. Jadi tapi semangat untuk belajarnya boleh kita tiru.
Walaupun sudah mengerti, tapi semangat belajarnya di mana-mana Umi. Kalau kita namain Eka itu Ratu Komal. Kemana-mana dia Komal, Masya Allah, tabarakallah. Sekarang saya tanya Eka. Eka ikut di Umi apa motivasinya? Eka, jaringan. Eka ini salah satu jamaah yang rajin juga ikut live-nya Umi. Beliau tinggal di Riau, Pekanbaru. Eka dengar Nenda kah? Assalamualaikum. Aduh jaringannya sayang sekali ya. Masya Allah. Cari yang lain. Tarik, saya kembali. Bunda Isna Deswita, adakah? Maaf Bunda, Assalamualaikum. Ah, tuh nah. Ya Allah, maaf. Jaringannya tidak bagus Kak Eka. Iya, ini sudah nampak kah? Sudah Bunda. Iya, sudah. Tadi Nenda tanya apa motivasi Eka masuk daurahnya Umi. Motivasinya Tadi saya tanya. kepingin lebih belajar lagi Bunda dan menambah wawasan dan kepingin nambah ilmu juga, karena ilmu itu tidak sampai di situ aja, masih banyak ilmu-ilmu Al-Quran yang belum kita ketahui Nenda, dan masih banyak yang harus dipelajari lagi dan dipahami lagi, Insya Allah. Masya Allah. Nenda yang selalu Masya Allah selalu mensupport supaya selalu istiqomah. Maaf ya Nenda, kadang-kadang lupa sayanya. Saya dipanggil oleh anaknya Nenda karena memang saya sudah nini kalau kata orang Sunda. Nenda Sudah kesayang. nenek-nenek. Insya Allah. Alhamdulillah. Makasih Eka. Eka dapat cindera mata kah dari kita kemarin? Alhamdulillah dapat Nenda. Kategori door prize ya, peserta non privat. Masya Allah, alhamdulillah. Semoga bermanfaat ya, amin. Terima kasih banyak Nenda, Umi. Semoga berkah barokah semakin maju ke depannya dan tahun depan lebih maju lagi. Amin, Masya Allah, amin. Terima kasih Eka. Satu lagi nih dari orang yang baru. Saya minta Bunda Isna Deswita. Tadi saya lihat beliau sudah on cam nih. Rupanya sudah siap. Kayaknya sudah siap untuk ditanya-tanya. Bunda Isna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bun? Suaranya nggak kedengaran. Mungkin pengaruh handset. Ya, nah itu tadi ada suara tuh. Coba. Coba lepas Mungkin handset. lepas headsetnya. Oh, nggak usah. Ya. Assalamualaikum Bunda Isna. Ada suara. Coba lepas handset. Headsetnya dilepas. Headsetnya minta tolong dilepas ya. Coba. Ya. Halo. Ah iya. Assalamualaikum Bunda Isna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Isna ini orang baru, peserta baru. Saya suka beliau itu girohnya, semangat belajarnya. Yang saya tahu beliau itu orang pintar. Yang saya tahu. Luar biasa. Mau dong kesan pesannya di daurah Ramadan ini? Pesan-pesannya secara nggak langsung ya, saya ketemu silaturahmi ke Bunda Reni ya. Nah terus saya kayak ada pengen belajar baca Quran yang benar. Di dalam hati tuh pengen di sisa hidup ini pengen belajar baca Quran tuh yang benar, Al-Fatihahnya benar, biar sholat itu baca Al-Fatihah tuh bagus betul dan diterima sama Allah ya. Nah dari sana saya bertekad di sisa hidup ini aku mau belajar baca Quran tuh yang tajwid itu yang benar banget. Nah berusaha lah, intinya usaha aja gitu. Jadi saya habis besok ini habis Lebaran mungkin saya jadi belajar sama Bunda Reni ke rumahnya kan. Saya akan usaha semampu, berusaha banget deh gimana caranya bisa
belajar dengan tajwid yang benar, itu aja sih. Nah, kemarin saya memang ikut, cuman saya kurang nggak begitu ngerti yang ininya gimana, ini disebut apa, saya nggak tahu semua gitu. Jadi mana benar. Cuman udah bisa ngaji, cuman nggak ngerti. Itu aja sih kesan-kesannya. Semoga Umi Sumiati selalu sehat, Amin. juga sehat, dan semua yang mendukung acara ini semuanya diberi sama Allah dengan kesehatan ya. Itu yang kita punya. Amin, Itu aja sih pesannya. amin, Masya Allah, amin, amin. Terima kasih Bunda Isna, jadi terharu. Umi, beliau adalah salah satu bilang, ini apa ya yang Umi maksud? Saya nggak ngerti. Jadi kalau habis daurah dia WA saya, apa yang Umi maksud sebentar, belum sampai situ, kita belajar Iqra dulu. Iya gitu. Ini Umi salah satu sahabat saya sebetulnya. Saya sengaja, kebetulan qadarullah beliau silaturahmi ke rumah, kemudian saya ajak kita ngaji yuk, saya bilang. Bismillah, mau. Kebetulan saya memang cari-cari supaya saya bisa belajar makharajul huruf. Saya bilang, nah di sini kamu ikut daurah itu adalah tepat sekali. Apalagi kalau misalnya ikut gabung di live-nya Umi setiap hari di TikTok pada jam 6 sampai jam 9 waktu Indonesia bagian Barat. Makasih ya, Ta. Makasih. Ini saya kira sudah bincang-bincangnya. Saya ingin membacakan beberapa pengumuman nama-nama peserta sekaligus saya cross check ya. Cross check untuk bunda-bunda penerima. Ya, Dem, kenapa? Ya. Minta tolong di-mute, Ta. Ya, oke. Peserta mendapatkan door prize Ramah Tamah dan Tholibah Teladan. Yang pertama adalah Ramah Tamah pada hari kedua tanggal 6 Maret itu yang menerima cindera mata. Yang pertama Bunda Eli, yang saya sebutkan minta tolong di on cam atau mic-nya boleh dibuka. Yang pertama adalah Bunda Eli Naini dari Tegal. Yang kedua Bunda Kusmawati dari Ciracas, Jakarta Timur. Yang ketiga Ismaiyah dari Bandung, Jawa Barat. Kemudian yang keempat Bunda Novelia dari Banten. Dan yang kelima Bunda Rini Mujani dari Kalimantan Barat. Adakah kelimanya yang saya sebutkan? Ada bunda-bunda ini? Ada. Ini cindera matanya sudah diterima semua? Sudah. Alhamdulillah udah. Sudah ya? Tidak ada yang belum menerima ya? Sudah. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih bunda-bunda, tetap istiqomah. Jangan lupa untuk lebih lanjut belajar bisa mengikuti live-nya Umi setiap hari. Setiap hari mantengin TikTok. Gak apa-apa Bun sambil masak, saya juga gitu. Sambil masak, speaker saya di mana, saya lari sana, lari sini sambil beres-beres rumah. Tapi ilmunya insya Allah nyangkut ada. Ya, terima kasih bunda-bunda. Kemudian Ramah Tamah yang kedua pada hari ketiga pada tanggal 11 Maret 2025 yang mendapatkan cindera mata dari Daurah Colorful Ramadan 2 yaitu Bunda Sri Hermawati dari Tambun Bekasi, kemudian Bunda Fabiona dari Pasar Minggu Jakarta Selatan, kemudian Bunda Anariah dari Pamulang Tangerang Selatan. Iya, Bunda. Bunda Yeyet dari Cisereh, Purwakarta, dan Bunda Primaheni dari Malang, Jawa Timur. Yang saya sebutkan namanya sudah menerimakah cindera mata dari kami? Sudah, Bunda. Alhamdulillah. Sudah semua ya, Alhamdulillah. Dan Ramah Tamah cinderanya semoga bermanfaat ya, karena itu mushaf Bunda bisa Amin, bermanfaat banget Bunda. Terima kasih Umi. Terima kasih Umi, Bunda-bunda solehah. Barokah. Umi saya sedih tau Umi. Amin. Terima kasih Bunda. Selanjutnya yaitu saya akan umumkan Tholibah Teladan. Saya sengaja Tholibah Teladan ini ada di tengah-tengah. Tholibah Teladan itu adalah
bunda-bunda yang mengikuti kelas ada kelasnya Umi, ada kelasnya Ustazah Wawa, ada atau Umu Aisyah, ada kelasnya di Umu Fajar, ada kelas di Umu Cahya, dan ada kelasnya bersama saya. Ini saya lihat dari kelasnya Ustazah Umi Sumiji. Yang pertama Tolibah Teladan, yaitu Bunda Yayu dari Pondok Gede, Jawa Barat. Ya, terima kasih. Yang kedua Bunda Mutiara Intan dari Bojonggede, Bogor. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga Bunda Astuti dari Tangerang Selatan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keempat Bunda Rismawati dari Batam. Bunda Rismawati dari Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi. Alhamdulillah. Yang kelima Bunda Masbiah dari Cilincing, Jakarta Utara. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda yang saya sebutkan namanya sudah menerimakah? Makasih banyak untuk semuanya. Barokah. Amin, amin. Mudah-mudahan bermanfaat ya bunda-bunda. Amin. Selanjutnya yaitu Tolibah Teladan dari mudarisahnya Ustazah Hajah Nami, atau kita biasa panggil Umur juga. Yang pertama Bunda Widyaningsih dari Danau Teluk, Kota Jambi. Yang kedua Bunda Juwariah dari Pasangkayu, Sulawesi Barat. Adakah dua-duanya ada? Alhamdulillah. Sudah menerima Bun? Sudah menerima jeramatannya? Alhamdulillah. Semoga bermanfaat ya Bunda. Mudah-mudahan selalu teringat dan selalu ingin belajar Quran. Selanjutnya yaitu Tolibah Teladan dengan mudarisah Ustazah Umu Cahya atau Bunda Yuni. Bunda Titi dari Meruya Utara, Jakarta Barat. Adakah? Bunda Titi? Ada Bun, saya hadir. Masya Allah. Sudah menerima hadiahnya Kak Bunda? Belum Bun. Belum. Bunda Titi dari Meruya, Jakarta Barat, belum? Betul, iya. Oh, oke. Terima kasih ya Bunda Titi, info Terima ini kasih, saya, ya, alhamdulillah. Kemudian dari Ustazah Umu Fajar. Umu Fajar itu Bunda Asriati Jimmy dari Goa, Sulawesi Selatan. Adakah? Tadi saya lihat ada nih Bunda Asriati Jimmy dari Goa, Sulawesi Selatan. Tidak ada? Mungkin sholat ya. Selanjutnya yaitu dari Ustazah Wawa atau Umu Aisyah. Bunda Fatmawati dari Kuala Lumpur, Malaysia. Ada? Ya Bunda. Tadi kita itu ada. Bunda sudah terima ya? Sudah terima. Ya, alhamdulillah sudah Bunda. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Tolibah dari kelas saya. Bunda Sriati atau Bunda Selfie. Ini kayaknya ada miss di antara Bunda Suryati dengan Kuril. Tapi insya Allah Bun berdoa ya, mudah-mudahan ya. Walaupun belum sampai, tapi hati saya sangat senang kali saya merasa dihargai, merasa kayaknya merasa dihormati lagi. Sangat berterima kasih bimbingannya Umi, Umu. Semoga sehat selalu Umi, Umu ya. Masya Allah, alhamdulillah. Dijaga Bun, jangan diusir lagi Kuril.
Saya sedih. Kurirnya jangan diusir lagi. Jadi dimakan. Masya Allah. Terima kasih banyak. Ya, Ya. makasih Umi. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Perjuangan saya dari mulai ngajar dari semuanya. Amin, Masya Allah, amin. Selanjutnya yaitu door prize, yang mendapatkan door prize. Door prize itu terbagi dua. Yang pertama dari keluarga kelas tahsinnya Umi, kelas privatnya Umi. Itu kita ambil dari keluarga kami sendiri. Yang pertama Ambu Yoyoh dari Bandung. Yang kedua Bunda Mai dari Jakarta. Yang ketiga Bunda Vera. Yang keempat Bunda Herlina dari Tanjung Redep, Berau. Berau itu Kalimantan ya. Yang kelima Bunda Enceng dari Pasangkayu, Sulawesi Barat. Yang keenam Mamah Ono, Pasangkayu, Sulawesi Barat. Yang ketujuh Bunda Nining dari Tangerang. Yang kedelapan Bunda Hajah Cica dari Mamuju Utara, Sulawesi. Terima kasih banyak Bunda. Alhamdulillah. Kemudian yang 9 Bunda Tatu Nurliah dari Ciampea, Bogor. Yang 10 itu Bunda Juni dari Cimanggis. Di antara bunda-bunda yang saya sebutkan, adakah yang belum menerima? Sudah, Bunda. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Amin, amin. Nah, yang terakhir ini yang paling banyak surprise yang kita berikan yang paling banyak itu adalah kepada peserta baru. Kenapa? Karena saya akan mengapresiasi sekali kalau orang yang memang tidak ada di kelas ini memang sudah menjadi keluarga kami. Tapi orang-orang baru yang tetap istiqomah itu luar biasa. Ya, mudah-mudahan nanti menjadi keluarga.
Panitia boleh on cam kita foto, Masya Allah. Kok jadi sedih ya? Iya, ayo on cam dong. Ini hari terakhir daurah loh. Boleh on cam. Bunda-bunda panitia boleh on cam. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda boleh on cam. Bunda-bunda, saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih yang tidak terhingga untuk kerjasama kita. Buat saya ini sukses luar biasa dengan mega hadiah. Kalaupun ada yang bersinggungan itu wajar. Karena kita di satu pekerjaan dengan kepala yang berbeda, hati yang berbeda, pola pikir dan tujuan yang sebetulnya baik-baik tapi bisa berbeda. Itu sangat wajar. Tapi satu yang saya suka dari daurah ini adalah kebersamaan kita. Walaupun kita tidak pernah bertemu, bertatap muka langsung, tapi Masya Allah, ini bikin hati kita menyatu. Setiap malam saya selalu kencan dengan Bunda Wawa. Wah, apalagi? Kalau saya kurang infonya, saya juga kencan. Panggil Bunda Suryani, apalagi? Jadi artinya buat saya nanti rasanya akan kehilangan ya Ramadan hari-hari berlalu, tapi Masya Allah sujud syukur ya, Masya Allah luar biasa, ini hebat. Kita yang tidak pernah bertemu, kita bisa mendirikan ini. Masya Allah, terima kasih Umi atas bimbingannya, sudah menjadikan kami orang-orang yang buat kami tuh ini luar biasa. Mungkin masih ada beberapa bunda yang ini adalah pengalaman baru. Kita mengadakan acara yang besar, yang bukan cuma hanya di wilayah kita, dari daerah ke daerah, tapi juga lintas negara. Dari kita yang tidak kenal sama sekali, belum pernah bertatap muka, jarang ngobrol, malah belum pernah ngobrol juga, tapi kita di sini. Masya Allah, luar biasa. Ini adalah prestasi. Saya bersyukur saya bisa dipertemukan di sini. Saya juga bisa menjadi saya yang dituakan karena memang saya sudah tua. Tapi buat saya belum eyang. Buat saya bersama bunda-bunda itu adalah karunia terbesar saya. Terima kasih Umi, terima kasih bunda-bunda semua. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi amal jariah kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Semuanya saya sebutin satu-satu. Tim Danuska, Divisi Pupdokka, Bunda Andi Ina, walaupun beliau tidak ada, tapi saya selalu kontak. Ayo, apalagi? Mana videonya untuk opening? Mana video closingnya? Besok mau apain lagi? Apalagi? Mana coba saya lihat. Saya lihat dulu gambarnya. Sampai kayak gitu. Tapi Masya Allah ya, semuanya bisa kita sajikan di sini. Untuk tim Danus terutama, aduh Masya Allah, Bunda Nungki, Bunda Ina, kita bisa mempersembahkan semua mega hadiah buat saya. Ini nggak main-main, dan semuanya dapat. Sebagian besar dari yang ada di peserta daurah itu semuanya dapat. Kita panitia ada sekitar kurang lebih 20 orang. 20 orang juga dari Door Prize, 10 orang dari Tolibah Teladan, 10 orang dari Ramah Tama, 10 orang lagi dari Door Prize untuk kategori yang masih keluarga Tahsin. Berapa puluh hadiah, ini luar biasa, di luar dugaan. Terima kasih, cuma itu aja sih. Saya cuma mengucapkan terima kasih, bersyukur kepada Allah bisa dipertemukan dengan bunda-bunda soleha, mujahadah Quran, Masya Allah. Terima kasih. Terima kasih Umi. Yang jelas semuanya ikhlas menjalankannya, itu yang penting. Amin. Bun, sebelum berakhir, boleh saya menyampaikan sesuatu? Silakan Bunda. Bun,
luar biasa memang. Saya baru pertama kali gabung ya. Bunda Reni selaku ketua panitia ganti-intinya telepon sana telepon sini, luar biasa. Kemudian kita ini hadir dari Rom Live-nya Umi di TikTok. Nah, kita sebagai panitia, ayo kita tetap support Rom Umi. Karena beberapa kali saya sedih ngelihat Umi kena PL terus. Sederhana sekali yang kita bisa support sebenarnya, sangat sederhana menurut saya, karena semua kita bisa lakukan. Pertama, ketika datang wajibkan diri kita to love Oren. Mohon itu satu poin saja. Mohon. Saya yang mohon bukan Umi. Soalnya saya nggak tegang lihat Romnya Umi itu kena PL terus. Karena itu syarat utama ketika kita masuk ke Rom, terus kita belajar di situ. Aktivitas nggak hanya Rom ngaji saja, aktivitas di situ tuh kita wajib love Oren tuh pertama, karena TikTok mewajibkan itu. Yang kedua ya, kalau kita punya stiker, ayo kita terbangkan. Kasihan Umi harus nyetok stiker sendiri, ya Allah, sedih saya ngelihat. Walaupun teman-teman banyak yang support, tapi kadang tuh pas sepi itu sedih. Umi harus menyiapkan sendiri. Kalau toh kita ada keterbatasan, kadang yang jelas saya sampai saat ini beli itu belum bisa. Saya udah coba harus masuk ke ini, memang gaptek, bener gaptek saya belum bisa belajar. Kemudian support yang lain, kalau komen saya kira sudah biasa. Kemudian top layar, bahkan hari ini ada yang ngotot minta naik tapi dia diem saja, nggak beraktivitas. Sedih saya, bunda-bunda sampai saya bilang gitu, ayo beraktivitas. Nah, kasihan Rom Umi yang sangat bermanfaat bagi kita dimunculkan dari situ, dari live-nya Umi. Kita ketemu dari situ, ayo kita jaga, kita pepetri kalau orang Jawa bilang. Pokoknya kita jaga, kita rawat seperti itu agar tetap bisa berjalan dengan bagus, tidak sampai terkena PL, sampai kemarin hitam, nggak bisa komal seperti itu. Mohon maaf ya bunda-bunda, saya yang sedih lihat itu semua. Oleh karena itu saya perlu sampaikan di sini. Nah itu, mohon maaf Umi. Syukran jazakillah. Umi, ada yang mau disampaikan ke Umi? Syukran ya bunda-bunda. Terima kasih Bunda Ira, Masya Allah. Terima kasih supportnya, terima kasih selalu mengingatkan, Masya Allah. Iya, sama-sama Bun. Kita yang sedikit Umi di akhir kegiatan, mulai dari awal kita rencana 2 bulan sebelum kita kegiatan, kita bentuk panitia, kita tunjuk tim-tim, ya, terbentuk panitia sampai berjalan, sampai kita hari ini terakhir. Satu ucapan Umi untuk teman-teman kalian, the best. Amin. Tidak satupun ada yang cacat, tidak satupun ada yang kurang. Apalah jadinya daurah kita tanpa teman-teman, apalah jadinya kegiatan kita tanpa teman-teman. Jadi teman-teman diberi kesempatan oleh Allah, teman-teman diberi umur panjang oleh Allah, teman-teman diberi kesehatan, mampu melaksanakan, itu suatu anugerah yang besar buat Umi. Umi lihat bagaimana kinerja teman-teman, Umi tahu bagaimana loyalitasnya teman-teman di kegiatan ini. Hanya itu yang bisa Umi sampaikan, kalian the best. Suksesnya kegiatan ini bukan karena Umi, bukan karena saya, bukan, tapi karena teman-teman adalah tim. Suksesnya daurah kita bukan karena adanya banyaknya dana, bukan karena banyaknya peserta, bukan karena apa, hanya karena kerjasamanya tim, bersatunya tim sampai kita bisa di sini. Jadi teman-teman, kalian adalah the best, orang-orang baik yang Allah kirim hadir bersama Umi.
Cuman itu yang bisa Umi sampaikan. Syukran jazakumullah khair. Apapun yang teman-teman lakukan di kegiatan ini, Allah Maha melihat, Allah yang akan balas insyaallah. Amin. Syukran jazakillah khair waktunya. Ada kesan atau kesan lain dari bunda-bunda? Bunda Yuni mungkin ada yang mau disampaikan? Tidak sih, tapi sebenarnya saya juga sedih. Sedihnya apa? Saya itu jujur nggak bisa nggak bisa membantu gitu loh. Jadi saya tuh ngerasa ya Allah kenapa ya saya itu terlibat tapi nggak bisa membantu. Sedih juga gitu loh Bumi. Bukannya bukannya saya tuh nggak mau. Tapi karena keadaan saya yang seperti ini gitu loh sedih nggak bisa membantu tim lah intinya. Mungkin cukup lagi. Oh ya ini tadi Bunda Titi konfir Bun Umi katanya udah datang. Oh, udah, alhamdulillah. Nggak tahu katanya udah dibuka sama anaknya. Nah, Masya Allah. Alhamdulillah. Sudah 9 hari sampainya paketnya. Iya, Masya Allah. Udah dibuka. Jakarta kan mudah ya. Iya, yang lucu itu ada di kelas saya itu, Masya Allah. Yang lucu itu. Udah sukses Bunda, Masya Allah. Depan saya cuma bilang, Masya Allah, hebat semua. Sukses selalu semua. Amin, amin. Mana yang ngomong kok nggak on cam? On cam itu Bunda, nggak tahu ya, suka gitu sih saya. Bukan sukses Bunda, sukses. Masya Allah, hebat semua. Luar biasa ketua panitia ini. Umi, selama ini maaf, masih banyak kekurangan Umi. Masya Allah. Bunda Reni juga terima kasih bimbingannya ke saya selama ini. Amin. Banyak masih Gak usah nangis Bunda Andi. Ikut nangis kita. Sukses ya Bunda. Amin, amin. Terima kasih Bunda Umi, terima kasih atas bimbingannya selama ini. Amin, amin. Makasih kembali. Bunda Novi ada yang mau disampaikan, Bunda Novi? Iya, iya. Amin. Iya. Allah. Amin. Amin, amin. Masya Allah, tabarakallah. Bunda Rahma, ada yang mau disampaikan, Bunda Rahma? Ya Umu. Ini nih, ini dia nih mata kita yang selalu tiap hari dia kalian lihat ya peserta. Ini jam segini duluan ini. Sampai akhirnya kita bisa bagiin door prize dan segala macam. Ini dia mata-matanya dari tahun kemarin, rupanya dia tukang mata-matain. Rupanya cocok dia jadi mata-mata. Masya Allah, kesan-pesannya sayang. Terima kasih karena sudah dipercaya kembali jadi panitia. Alhamdulillah bisa gabung di tim sama Umi. Sehat selalu buat Umi dan semuanya. Itu aja lah Umi. Amin. On cam dong, Bunda Rahma. Ayo, Pok. On cam, Pok.
Nggak lengkap kita ya. Iya, cukup saya aja yang ketawa dan nangis. Nangis bahagia, tangis bahagia. Haru. Iya. Kan tiap pagi kita masih Saudara ketemu. Zata, asli tisunya udah nemu belum? Tisu sudah dapat. Udah Umi, itu aja. Mungkin itu aja Umu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Umu dan Umi, juga bunda-bunda semuanya. Sama-sama Umma Soleha. Termute. Ummu Rifki termute. Nah, ini anak saya. Betul-betul anak saya. Anak di kelas maupun anak di Tasin. Bunda Suryani. Ayo Kak, kasih pesan-kesan dan sebagainya. Koreksi nih. Ya ibu-ibu. Mamanya dikoreksi. Ya Umi. Pesan-kesannya Bunda Suryani. Oh, ini on cam ya? Enak on cam. Oh, bentar. Xiaomi. Ya, dia selalu saya panggil. Iya, Umi. ikutin. Aduh, Masya Allah. Bunda Reni ada cucunya tuh, Bun. Iya ini, ya Umi ikut-ikutan. Udah punya cucu tuh. Ikut-ikutan dia. Termute. Boleh. Nah, ya Umi. Asik banget. Dia ngomong apa? Satu-satu ya. Kembali kasih. Iya. Ayah Viva mau bilang apa nak? Ayo nak, puasa kah? Nah, berarti saya harus diulang nih fotonya nih. Kak Aci. Masa Bunda Ira cantik saya enggak? Kak Aci. Gak boleh begitu ya, tidak sopan. Bunda Yuni. Action Bunda Yuni. Kakak pertama. Salah gini aja deh. Kakak pertamanya muda ya. Anak bungsunya yang udah tua. Bukannya udah tua, umurnya lebih sedikit. Baru berapa tahun kok Bun? Sumi. Umi on. Masya Allah. Nah. Nggak kelihatan sih senyumnya. Saya kan Umi senyum. Sok tahu ya. Bunda Wawa. Mana Bunda Wawa? Nah, ini dia tim Sayabuk kita, tim Sayabuk. Habisnya dia hari Sekretaris ini. andalan. Nanti Bunda Yuni.
Ini kakak tertuaku ya. Gak bisa senyum. Senyumnya Aku itu loh. berat. Apa? Bunda Suryani belum. Bunda Andi juga gak kelihatan ya, Masya Allah. Bunda Andi Wahyuni. Bunda Andi buka dong. Dia bilang udah buka. Ya udah Bunda Suryani dulu. Rifa mau ikut kah di foto? Nah, dia ikut Umi. Nah, sudah semua foto? Sudah. Sudah, Bunda Suryani kesan pesannya belum, Nak? Nah, Bunda Mastura. Nah, dia. Ah, mana foto? Mana itu on cam? Ini sudah on cam. Selalu gitu. Berarti saya sama Bunda Andi sama udah kelihatan kasihannya. Tidak terbaca. Nah, berarti Bunda Suryani itu kesan-pesannya, fotonya rasanya sudah. Iya, Umi. Silakan, Nak. Apa ya? Alhamdulillah sangat banyak sekali pelajaran yang bisa saya ambil, belajar bersama bunda-bunda. Semangatnya semangat sekali Bunda Reni dan Bunda Wawa, selalu chat-chat bantu urus ini itu, jadi banyak pengalaman, dan semua panitia yang terlibat luar biasa. Alhamdulillah acaranya berjalan dengan lancar dan sukses. Kesannya apa? Masa maunya direpotin aja, kan saya memang selalu ngerepotin. Itu bukan Iya, saya, itu banyak Bunda pengalaman. Wawa yang nyuruh saya itu loh. Kesannya banyak pengalaman, jadi banyak sesuatu yang baru yang saya dapatkan. Ya, jangan punya image saya yang ngerepotin ya. Itu Wawa aja, Wawa. Saya lebih suka direpotkan, jadi merepotkannya itu jadi pengalaman. Jadi banyak belajar di situ. Terima kasih juga Bunda Suryani ya, udah mau direpotin kadang. Malam-malam ya, Wak, kita telepon jam 11 itu masih dibutuhkan. Iya, Masya Allah. Jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat, jam 12 malam di Wita. Tapi kita masih bertiga masih ngobrol. Masya Allah. Keren, padahal dia punya anak kecil. Masya Allah. Ada lagi kah kesannya lagi? Bunda Wawa belum ada kesan pesan buat kita. Ini buatin, ayo Wak. Apa ya? Kesannya pokoknya terima kasih lah semuanya. Itu tim yang hebat ya. Saling support gitu. Jadi kita perlu apa? Kadang kita juga butuh ini, butuh itu. Saling komunikasi luar biasa. Tim kita emang hebat. Semoga nanti kedepannya lagi, insya Allah kalau kita diberi umur panjang, insya Allah bisa lebih solid lagi. Bunda Reni the best MC sepanjang masa. MC sepanjang masa, insya Allah. Bunda Suryani keren, semuanya pokoknya. Bunda Ine, Bunda Nungki, semuanya the best di sini. Ya merasa bersyukur dikelilingi orang-orang baik, teman-teman yang baik semuanya. Jadi saya juga banyak belajar dari sini. Ya, saya belum banyak tahu ya tentang ini organisasi. Masya Allah, setuju banget. Gak bisa saya ngomong. Saya ininya di belakang meja aja, nggak bisa saya ngomong. Saya serahkan ke MC sepanjang masa kita. Masya Allah, jangan. Masih ada Bunda Ira Ngatira itu loh.
Saya takut nanti ditanya disuruh pakai bahasa Sunda. Saya nggak bisa juga deh kalau MC pakai bahasa Sunda. Nyerah Bunda Ira, saya nyerah. Umi, terima kasih Umi, Masya Allah. Ada lagi kah? Ada sebenarnya itu aja sih. Mungkin pekan depan kita musyawarah evaluasi ya. Biarkan kita istirahat dulu. Ya Insya Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Afwan wa iyyakum. Jangan lupa cetak sertifikat. Norak banget ya. Jangan lupa cetak sertifikat supaya kita punya kenang-kenangan yang tidak bisa sudah dikirim ke itu dan alhamdulillah nih sudah banyak WA Umi. Terima kasih.